Ya, pagi ini kita akan membicarakan mengenai musik ya. Jadi lain daripada yang biasa-biasa. Jadi kalau di industri musik itu bukan hanya vokalis, basis, pianis, gitaris, bukan itu, atau drummer. Jadi industri musik itu terkait dengan peralatannya juga, sound system, dan pekerja profesional lainnya yang mendukung, seperti ahli marketing, ahli insinyur, engineer, ya, electrical engineer, computer science. Itu orang-orang yang mendukung industri musik itu, sehingga benar-benar entertaining, ya, benar-benar menghibur gitu ya. Nah, kalau kita lihat di Amerika nih, yang sebagai negara yang memproduksi banyak musisi ya, tingkat dunia, ini kita lihat Elvis Presley, ada Whitney Houston, ada Michael Jackson, ya, ada Bob Dylan yang terkenal dengan Delilah, ya, ada Michael Jackson dengan lagu yang luar biasa, dan ada Whitney Houston, I Have Always Loved You, dan juga masih banyak lainnya, grup-grup musik ya dari Amerika seperti Chicago, terus grup band dari apalagi tuh. Jadi itu yang mereka umumnya sangat terkenal di Amerika ya. Itu yang band-band lama, grup lama. Grup-grup band baru belum bermunculan. Cuma solo seperti Taylor Swift itu udah luar biasa ya. Dan nah, ya pada tahun 2000-an ini, 2020, jarang grup band dari Amerika yang muncul terkenal. Hanya solo aja. Banyak band-band tua sudah pensiun ya. Seperti Chicago udah bubar dan berusaha hidup kembali, tapi sulit ya. Eranya udah berbeda. James Taylor, jadi Alicia Keys, ini juga pemain piano dan vokalis. Ya, gue cobain tuh nggak ngetop. Adam Levine, ya. Jadi mengapa mereka begitu terkenal dan juga di tingkat dunia ya? Jadi musik itu bukan hanya sekedar musik ya, ada juga skill untuk songwritingnya, dan didukung juga dengan tenaga-tenaga lainnya seperti computer graphic dan marketing kuat. Begitu juga production, ini akan bermacam-macam bidang itu ada di situ ya, dan pekerja keras semua, karena musik ini sifatnya full competition. Kalau di ekonomi istilahnya full competition, persaingannya ketat ya. Jadi musisi-musisi itu kalau di Amerika bukan hanya bakat aja yang mendukung, tapi ada pendidikannya. Nah, ya, 20 best music school in the US. Jadi universitas tuh harus ada sekolah musiknya juga gitu, ada fakultas jurusan musik gitu ya. Bayangin ini susah banget masuk sekolah ini, karena harus memiliki bakat pertama, kedua juga udah tingkat intermediate advance, karena tesnya susah ya. Jadi bukan hanya pinter bermain gitar atau piano ya, tapi harus pinter baca not baloknya pada nada-nada sulit gitu ya, trinada dan juga nada-nada sulit lainnya ya. Mungkin kalau di gitar arpeggio, atau di jazz minimum udah tingkat intermediate atau advance, baru bisa masuk ke ranking the best music school for musician. Ya. Nah, dalam musik ini itu harus fokus, seperti kita sekolah kedokteran aja atau teknik insinyur, harus fokus 1000%, dan harus benar-benar dedikasi ya ke karirnya, harus jadi pekerja keras dan belajar terus menerus, karena ini sudah full competition ya. Jadi benar-benar full competition. Jadi kalau kita lihat
Juilliard School. Jadi ini menghasilkan, ada bidang doktorat, jadi ada S1, S2, ini S1, S2, dan S3. Wadah, jadi harus pintar main piano atau main teori musik, master, atau menciptakan teori-teori baru. Ini Manhattan Music School nomor 3 di New York. Berklee Music School, Boston. Nah ini cita-cita gue dulu di sini nih, Berklee College of Music. Tapi nggak tercapai, susah. Belajarnya harus mati-matian, harus bisa bahasa Inggris. Ini cukup terkenal nih, banyak pemain-pemain top jazz, ya, pemain-pemain jazz piano vokal di Amerika, terutama di kafe-kafe, di hotel, ini keluaran dari sini, ya. Tapi mereka menerima gaji cukup lumayan, bisa sebulannya 50.000 US dollar, ini belum tipsnya lagi, ya. Kalau 50.000 dolar itu sebulan berapa? Kali 15.000, ya, 7,5 M, Bo, ya. Ini nggak main-main gitu. Hampir sama gaji di komisaris Pertamina, 8,8 M. S2 pertambangan. Men's College, the New School for Music, New York juga. Jadi musisi itu bukan sembarangan asal musisi, ya. Harus ada sekolahannya gitu, dan kerja keras, ya. Belajar terus, eksplorasi terus, ya. Menciptakan lagu terus, ya. Jadi bukan hanya main gitaris gitu, ya, atau drummer tek tok tek dung, bukan hanya itu, atau kombinasi itu, bukan. Harus ada mengerti teori musik, mengerti, kalau drummer mengerti juga piano, gitar, sehingga mengetahui arah dari musik yang dibawakan oleh para pemain band lainnya gitu, ya. Boston Conservatory. Nah jadi selain musik konsert atau panggung, ya, atau rekaman solo, nah ada namanya conservatory. Ini musik untuk orkestra, ya, dan umumnya klasik, lagu-lagu klasik, ya. Nah ini mungkin jarang penggemarnya, ini isinya kakek-kakek semua. Jarang penggemarnya. Jadi di Amerika pun, walaupun penggemarnya itu ABG, dia udah dapat pelajaran musik, ya, di tingkat SD, SMP, SMU. Dan ketika suatu band, grup besar konser seperti Bryan Adams, ya, itu kan ABG isinya semua. Dia udah hafal liriknya, dan dia udah bisa main gitarnya tuh para penonton, gitu loh. Atau sebagian main pianonya udah ngerti lah semua. Jadi penonton itu kualitasnya juga tinggi, ya. Dia mengerti musik dan mengerti juga apa yang dibawakan oleh vokalis suatu band, katakan dalam contoh Bryan Adams, dan banyak yang lainnya, Michael Jackson. Itu walaupun agak sulit karena nadanya tinggi banget, ya, penontonnya atau penggemarnya masih tetap bisa ngikutin gitu. Itu yang kelebihan penonton di Amerika atau di Inggris. Selain dia ngerti bahasa Inggrisnya, atau juga liriknya jadi meresap, sangat ini, ya, diresapi, dan mereka ngerti teori musiknya walaupun hanya ABG gitu, ya. Mungkin nggak advance, nggak ngerti secara teknis semuanya gitu, ya. Karena dia hanya mungkin dapat pelajarannya SD, SMP, SMU gitu, ya. Dan orang tuanya juga mengerti musik gitu, ya. Jadi ada 20 sekolah musik tadi, ya. Dan itu umumnya para musisi yang lahir dari universitas, mereka lah akhirnya jadi pendidik lagi, atau juga main di kafe-kafe atau di restoran atau di kapal pesiar,
ya. Justru sebaliknya, yang nggak memiliki pendidikan formal jurusan musik seperti ya Taylor Swift, terus Bryan Adams, Michael Jackson dan lain-lain ya, mereka lebih populer gitu. Jadi antara popularitas itu menghasilkan uang juga, karena nantinya untuk iklan ya, menjadi apa, menjadi figur iklan baik iklan di sektor musik maupun makanan, minuman atau hotel gitu ya, atau travel. Jadi ada income tambahan di situ ya. Jadi kalau mau jadi jago musik harus fokus satu ya, 1000% fokus, nggak usah main-main lagi, nggak usah dicampur dengan kuliah umum seperti apa di universitas lainnya. Kedua, harus ada dukungan dari orang tua atau orang sekitarnya gitu ya. Itu dua faktor yang basicnya itu apa mendasari lahirnya para musisi-musisi tangguh ya. Ketiga, sang musisi sendiri ya harus inovatif, jadi ikuti tren dan inovatif ya. Gitu. Oke gitu itu, jadi harus fokus dan ikuti trennya. Baik, terima kasih.